Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya atas nama Parahla 2 KPP Bogor mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah. Dengan penuh sukacita, mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayatnya yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus dasar iman, utuh dan bertahan selama-lamanya. Itulah sikapku dan keyakinanku, dasar hidupku. Aku sudah bertekad menaati perintah Tuhan, juga kehendak-Nya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Jagon Yesus do berdosa, nama ngarsakon dosai, nama ngudukon hina roa, ni pambai nana sasude, alai ditakup hataon, dijakon Yesus na awon. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marolo polok tondiki, ainang ditobus Jesusi, hamu sude bege mai, sailas rohaku mandoki, sonang nitiki, dung jepang Yesus tuhaki, tondi nama ngajaria, tarban marlas ni roha, sonang nitiki, dung jepang Yesus tuhaki. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia.
Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Hanya karena Yesus ku puji Dia terus, kasih sayangnya tulus kepada diriku. Walaupun kesusahan melanda hidupku, asalkan bersamanya senanglah hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar warta jemaat Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik ibadah kita adalah kasih sebagai perintah baru. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Bapak April Mopsan Huta Barat, Ibu Mei Juwita Boru Panjaitan, dengan 1 orang anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Cirebon, Resort Cirebon. Alamat sekarang sektor Peniel. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang hidup di gereja ini. Selamat datang di HKBP Bogor. Yang ketiga, meninggal dunia. Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 telah meninggal dunia Bapak Profesor Dr. Sajur Paruhum Siregar. Tutup umur 81 tahun, suami dari Ibu Gerna Suaya Boru Pasaribu. Alamat sektor Yudea. Dimakamkan pada hari Jumat 17 Juli 2020 di TPU Simalingkar, Medan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Keempat, baptisan kudus. Pada hari ini di kebaktian pagi pukul 9 WIB, pelayanan baptisan kudus
kepada 3 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 7. Periodisasi pengurus AMA. Periodisasi pengurus AMA akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juli 2020, pukul 15 WIB, sekaligus memilih pengurus baru bertempat di ruang Gedung Serbaguna lantai 1. Kedelapan, periodisasi pengurus lansia. Periodisasi pengurus lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekaligus memilih pengurus baru yang dipilih oleh formateur. 9. Rapat periodisasi resort. Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 10 WIB. HKBP Resort Bogor akan mengadakan rapat periodisasi resort bertempat di HKBP Bogor. Yang terakhir, keuangan. Saldo per tanggal 17 Juli 2020 jumlah 289.352.327 rupiah. Pemasukan 38.182.300 rupiah. Pengeluaran 70.153.632 rupiah. Saldo per tanggal 24 Juli 2020 jumlah seluruhnya 257.380.995 rupiah. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami bacakan dari depan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah dari surga, sukacita yang bakal, Roh penghibur dari surga, umat-Mu penuhilah. Yesus, Kau berlimpah rahmat, penuh kasih dan setia, berilah damai dan bahagia bagi umat yang resah. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nas khotbah dalam ibadah kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi,
ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyegarkan kita kembali untuk melihat lebih dalam bagaimana sebenarnya Tuhan sudah mengasihi kita dan Tuhan berpesan supaya kita juga melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih sebagai perintah baru di dalam ibadah kita hari ini. Perintah baru di sini bukan berarti baru hari itu Tuhan untuk mengajak perintah saling mengasihi. Di dalam perjanjian lama juga Allah sebenarnya sudah memberikan perintah untuk mengasihi. Itu sudah dirangkum di dalam 10 hukum Taurat, di mana hukum pertama dan sampai hukum keempat itu diarahkan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu diatur melalui hukum Taurat pertama sampai dengan keempat. Hukum Taurat kelima sampai ke-10 itu diaturkan bagaimana kita sebenarnya melakukan kasih sesama kita. Oleh karena itu, bagaimana dikatakan sekarang kasih sebagai perintah baru. Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi. Hal ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus sudah mendekat kepada saat penderitaannya. Yesus sudah tahu, bahkan itu dikatakan tadi setelah Yudas pergi. Di ayat sebelumnya Yesus sudah memberitahukan bahwa salah satu di antara kalian akan menyerahkan aku. Inilah pembelajaran terakhir bersama-sama tatap muka mereka, karena tidak lama lagi bahwa saat penderitaan itu akan datang. Kematiannya, salib itu sudah dekat. Itu sebabnya Yesus menekankan suatu hal yang wajib dilakukan oleh murid-murid, oleh orang yang mengikut Yesus. Mereka harus melakukan hukum kasih. Yesus melihat ada juga hukum yang berlaku dari perjanjian lama dibawa kepada kehidupan orang Yahudi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum pembalasan. Namun Yesus tidak membiarkan itu terjadi. Makanya Yesus mengajak murid-murid untuk mau melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalaupun dikatakan tadi bahwa jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, di ayat 31, sekarang anak manusia dipermuliakan, saatnya Yesus dipermuliakan. Dipermuliakan dari penderitaannya. Dia dipermuliakan saat penderitaan itu nanti tiba, saat kematian di salib itu tiba. Dan murid-murid belum sepenuhnya mengetahui apa sebenarnya anak itu dipermuliakan, anak manusia dipermuliakan. Oleh karena itu, dalam nas ini dikatakan, hai anak-anakku,
Yesus melihat bahwa pemahaman murid-murid itu masih seperti anak kecil yang belum tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Maka dia tidak memahami apa yang dia lakukan. Itu makanya dikatakan, hai anak-anakku. Murid-murid yang sudah bersama dengan Yesus itu masih sama seperti anak-anak kecil. Mereka belum memahami sepenuhnya apa sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan selama ini. Bahkan kedatangannya sebagai Mesias belumlah sepenuhnya mereka pahami. Saatnya anak manusia dipermuliakan, penderitaan itu sudah dekat. Yesus dipermuliakan harus melalui penderitaan dan kematiannya. Karena apa? Karena Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga, menunaikan misi penyelamatan sebagai Mesias, menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ini juga yang menjadi perintah baru bagi kita. Perintah baru di sini supaya kita sebagai orang Kristen tahu sudah sejauh mana kita sebenarnya melakukan kehendak Tuhan. Yang dikehendaki dari murid-murid itu, yang dikehendaki dari kita saat ini juga, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Yang mau kita lihat yang baru di situ adalah seperti aku mengasihi kamu. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa ya aku sudah mengasihi. Tapi kasih yang mungkin kita lakukan itu masih sebatas perasaan kita. Sebatas pengetahuan kita. Belum sampai kepada seperti yang dilakukan oleh Tuhan mengasihi kita. Itu makanya banyak orang mengatakan, asong lapatan nani haholongan ni, sebotoy nani haholongan ni. Akhirnya dia menghentikan kasihnya. Di sini Yesus mengatakan seperti aku mengasihi kamu. Apa yang Yesus lakukan? Kasih Yesus itu tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan kepada kita itu tanpa batas, tanpa syarat. Tidak dibalaskan sebagaimana kejahatan kita. Tidak diperhitungkan kesalahan kita. Kalau kasih dari sudut kemanusiaan kita masih dibatasi oleh hal-hal perhitungan kita. Asibotui nabi naitusi. Akhirnya kasihmu kalah dari kejahatan. Padahal Yesus melakukan justru kasih itu harus mengalahkan segala kejahatan. Makanya di dalam kasih itu kita mampu untuk mengampuni. Di dalam kasih itu kita mampu sabar. Di dalam kasih itu kita bisa menerima orang lain. Di dalam kasih itu kita bisa diterima orang lain. Jadi perintah baru adalah kasih kepada kita seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tanpa batas, tanpa syarat, tanpa memperhitungkan kelemahan kita, tanpa memperhitungkan kekurangan-kekurangan kita. Sebenarnya kita masih anak-anak kecil di hadapan Tuhan. Kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu maka dikatakan, hai anak-anakku, supaya kita bisa bertumbuh menjadi orang dewasa di dalam iman. Dewasa di dalam tindakan kasih. Jadi sebagai orang tua, karena ibadah kita hari ini sebenarnya adalah ibadah khusus bagi keluarga yang baptis, bawa baptis.
Kasihilah anakmu seperti Tuhan mengasihimu. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Tanggung jawab sebagai orang tua kepada anaknya. Jangan hanya sudah cukup kasih makan, sekolahkan dan lain-lain secara materi, secara jasmani itu sudah cukup. Tidak. Kasihi dia sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Oleh karena itu, mintalah tuntunan dari Tuhan. Supaya sebagai orang tua kita mampu menyatakan kasih yang sebenarnya, kasih yang dari Tuhan untuk membesarkan anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita. Sehingga anak kita juga bisa bertumbuh. Dia bisa menjadi Kristen yang dewasa, bukan Kristen susu lagi. Dia tidak hanya Kristen yang seperti anak kecil, tapi dia bertumbuh remaja, dewasa. Demikian yang dikatakan di sini supaya murid-murid dan semua orang Kristen bisa bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan sudah mengasihi. Dan kasih itu adalah kasih yang paling berharga. Kasihilah sesamamu. Kasih itu adalah kasih yang berharga. Bagaimana jika seseorang dia tidak ada yang mengasihinya dan dia tidak ada mengasihi orang lain. Dangadong makaholongi bana, jaladang dihaholongi bana manangisepe, bohama perngulun ni. Oleh maduhon na tumakon na mau mati, ya kan? Putus asa. Karena apa? Karena hidupnya gersang. Hidupnya hampa tanpa kasih itu sebenarnya. Bagaimana kita merasakan hilangnya kasih itu justru membuat hidup kita tak berarti. Jadi kita mengasihi orang itu membuat kita berarti. Hidup ini berarti. Marguna diriku ala nadong doholong diau. Ketika kasih itu tidak ada dalam hatiku, dalam diriku, kasih yang dari Tuhan, hidup ini tidak ada artinya. Kasih itulah kasih yang paling berharga. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2, sekalipun aku berkata-kata dengan bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat, sekalipun aku memiliki kasih yang bisa, memiliki iman yang bisa memindahkan gunung. Sekalipun aku memiliki karunia bernubuat, kalau tidak memiliki kasih, kalau tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun kita memiliki semuanya, tanpa kasih hidup kita tak berguna. Jadi kasih itu paling berharga. Dalam keluarga juga. Keluarga kita bisa bertahan, keluarga kita bisa bahagia adalah di dalam kasih. Kalau mau memiliki kebahagiaan, milikilah kasih. Kasihilah sesamamu seperti Tuhan mengasihi dirimu sendiri. Bahkan dikatakan juga dalam nas epistel tadi, dalam imamat itu kan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ini juga ditekankan Yesus. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu Yesus juga katakan, karena dengan kasih itu kamu dikenal sebagai murid-muridku. Biarlah kita dikenal orang lain karena kasih. Tumagomma songkala Kristek kita, ditadahala kita sipar holong dang sipar hosom. Pohon dikenal dari buahnya.
Orang Kristen kadang dikatakan identik dengan kasih. Agama Kristen, agama kasih. Segala sesuatu selalu diperhadapkan dengan kasih. Makuling goholongi. Mengbohabe makuling doholongi turin kan? Imahala Kristen. Oleh karena itu, jadilah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang sudah Tuhan Yesus teladankan kepada kita melalui kasih-Nya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah sesamamu sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Biarlah kita dikenal orang sebagai orang yang mengasihi, dikenal dari kasih, dan kita adalah orang yang berguna, dan dengan kasih itu kita menjadi berkat bagi semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Menekankan supaya kami menerima perintah baru untuk saling mengasihi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu melihat kehendak Tuhan yang utama di dalam segala tindakan kami. Berkati kami semua yang hadir ini, bahkan jemaat-Mu yang mengikuti juga dalam ibadah di rumah masing-masing. Berkati semua anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan melalui baptisan hari ini. Kiranya mereka bisa bertumbuh untuk mengenal Tuhan dan juga menjadi saksi tentang kasih Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang masuk pada acara baptisan kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 146. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisan-Mu. Orang tua yang membawa anak untuk dibaptis untuk berdiri di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang orang tua yang akan membawa anak-anak untuk dibaptis, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Bersama-sama, aku percaya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian jawablah, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian katakanlah, ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian jawablah, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Orang tua dipersilakan duduk. Dan saya minta satu-satu keluarga maju ke depan membawa anak untuk dibaptis. Rolas, Silvia, Kesia, Lumban Gaul. Aku baptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat masuk ke kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Rafael Enzo Morata Butar-Butar, aku baptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa
Dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Joel Safir Hasudungan Manurung, aku baptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Tuhan memelihara engkau pada saat memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 656 sambil menyerahkan persembahan kita ke depan altar. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas madita saluhna, horas ma nakpola somasi jalanga kita.